Penonton terdiam, dan tidak ada iblis yang berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Ribuan retorika yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Saat mereka melihat Feng Tianxing, kata-kata itu sudah sampai di bibir mereka, dan mereka hanya menunggu untuk mengatakannya, sehingga Feng Tianxing dapat mengubah caranya melakukan sesuatu. Tapi sekarang, mereka harus menelannya dengan susah payah. Tersinggung. Di bawah kekuatan absolut Feng Tianxing dan tekad mutlak untuk membunuh, yang tersisa hanyalah penderitaan yang tak ada habisnya. Setan mengepalkan tinjunya dan ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tepat ketika dia ragu-ragu, iblis mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Nuo Jia, dengar, jika aku tidak kembali hidup-hidup, maka keluarga Nuo akan dikendalikan olehmu di masa depan. Setelah selesai berbicara, klan iblis melangkah maju, langsung mendatangi Feng Tianxing, membungkuk sedikit, lalu berbicara. Kepala keluarga Xian Nuo, Nuo Yun, memiliki sesuatu untuk dikatakan hari ini, dan ingin mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu Tuan Zhenwu Mojun. Karena pihak lain memberi hormat, Feng Tianxing secara alami harus merespons sedikit, dan dia sedikit terkejut, jadi dia berbicara. Menjelaskan, Nuo Yun merenung sejenak sebelum berbicara. Saya memang memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini, tetapi itu hanya beberapa pendapat sederhana. Jika Tuan Zhenwu Raja Iblis menganggap kesalahan itu konyol, tolong tunjukkan. Saya telah mendengar bahwa Lord Zhenwu Demon Lord datang ke sini untuk menahan Song. Sejauh yang saya tahu, kekuatan Song tidak lebih lemah dari Anda, dan jumlah tentara di tangan Anda tidak sebaik Song, jadi Anda terjebak di mana-mana. Jika Anda tidak mengetahui kerugiannya, sekarang Anda hanya mengguncang pohon dengan lalat capung dan bunuh diri. Feng Tianxing mengangkat alisnya. Tidak perlu bicara begitu banyak omong kosong. Nuo Yun berpikir sejenak dan melanjutkan. Karena Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam semua aspek, maka saya pikir atas nama Raja Iblis Zhenwu, tidak mungkin bagi Anda untuk memilih untuk menyerah dalam pertempuran dan melarikan diri. Jumlah orang Anda sekarang juga secara akurat mencerminkan kekuatan Jia Luo. Sikap terhadapmu Anda sekarang sendirian. Jika saat ini, jika Anda memiliki konflik dengan kami ular lokal, menurut Anda siapa lagi yang dapat mendukung Anda? Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum dan meraba dagunya. Maksudmu, aku harus mengandalkanmu ular lokal untuk mengalahkan Song Yi? Nuo Yun langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Song Yi telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Para prajurit di bawahnya tidak hanya cukup berani untuk melawan 100 dengan 1. Tetapi mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk melawan 10 dengan 1. Dengan bergabungnya kami, itu hanyalah sebuah lapisan tambahan kemungkinan mediasi. Andalkan orang-orangmu sendiri tidak mungkin para prajurit itu mengalahkan Song Yi. Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak dapat bersaing dengan Song Yi secara langsung, bukankah menurutmu agak bodoh datang ke sini untuk membujukku sekarang? Jika Song Yi tahu tentang tindakanmu, bukankah dia akan mengantarmu sampai mati di masa depan? Selain itu, kamu mereka berbeda dari saya, dan mereka pasti lebih setia kepada Songta daripada kepada saya. Oh ya, terima kasih telah memberitahu saya bahwa Songta telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, jadi saya tidak perlu meminta Songta untuk datang menjemput rekrutan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing melambaikan tangannya. Apa kamu sudah selesai? Nuo Yun ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya. Memang, sampai batas tertentu, kami lebih condong ke Jia Luo, yang mungkin menang di masa depan. Tapi ini tidak menghalangi saya untuk bertaruh di kedua sisi. Saya bisa bertemu tentara Song Yi ketika mereka datang, tapi saya juga diam-diam bisa memberikan Anda dengan berbagai sumber daya. Meskipun Anda hanya memiliki lebih dari 100.000 tentara, saya rasa Anda tidak dapat mendukung mereka selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Mendengar ini, Feng Tianxing tertawa puas, dan menepuk bahu Nuo Yun dengan penuh semangat. Kamu akhirnya menyentuh hatiku. Aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini, tetapi kapan kamu akan mengirimkan sumber daya yang aku inginkan? Nuo Yun menghela nafas panjang, berpikir sejenak, lalu berbicara. Keluarga Nuo saya membutuhkan setidaknya 40% dari pendapatan jika ingin berjalan dengan aman. Dari 60% sisanya, 10% harus dikirim ke Song Yi, dan 50% sisanya, saya dapat memberikan 40% kepada Anda. Saya akan simpan 10% lagi untuk keluarga. Lagi pula, kita tidak berada dalam hubungan tuan pelayan, jadi kita tidak bisa membuat masalah ini terlalu mencolok. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Ya, kamu tidak harus mati hari ini. Aku menerima lamaranmu. Selanjutnya, Nuo Yun menghela nafas lega, dan melihat kembali ke setan-setan yang belum lulus ujian Feng Tianxing, dengan sentuhan kebaikan di matanya. Memang benar keluarga iblis ini tidak sekuat Feng Tianxing, tapi saya tidak tahu siapa yang mengganggu genangan air ini dan memaksanya datang ke sini. Jika dia ingin menyelamatkan orang, satu-satunya cara adalah meyakinkan Feng Tianxing, dan dia telah berhasil. Setan-setan ini hanya perlu mengikuti instruksi untuk bertahan hidup, dan sisanya hanya bisa hidup damai. Di hadapan kekuatan seperti Feng Tianxing,
Dia benar-benar tidak punya nyali untuk membuat keputusan bagi para iblis yang hadir. Dalam kasus terburuk, keluarga Nuo bisa tinggal sementara, tapi itu karena keuntungan menghasilkan banyak uang. Di antara dua raksasa, Nuo Yun tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkannya, dan tidak ada pilihan lain. Tidak peduli apakah Anda membelot ke Song atau Jia Luo sekarang, setidaknya ada setengah dari kemungkinan dilikuidasi di masa mendatang. Menjaga netralitas Anda berarti memegang teguh hak untuk memilih di tangan Anda sendiri. Saat Feng Tianxing bertanya kepada mereka satu persatu, dan setelah membunuh lebih dari 10 iblis, tidak ada iblis yang hadir yang meragukan tekad Feng Tianxing, dan masing-masing dari mereka dengan patuh menawarkan keuntungan sebagai gantinya. Setelah berurusan dengan masalah ini, Feng Tianxing naik ke tembok kota lagi. Tembok kota setinggi puluhan meter memiliki pemandangan yang bagus, seperti yang dia bayangkan. Berdiri di sini, dia dapat dengan jelas melihat semua pasukan yang dikirim oleh Song Yi bergerak. Di sini itu awalnya adalah dataran tinggi di hutan belantara. Dan dengan ketinggian tembok kota yang diakumulasikan oleh Feng Tianxing, sekilas, Anda dapat melihat bahaya alam yang sangat kecil di kedua sisi. Bukan karena jaraknya pendek, atau dunia ini terlalu kecil, tetapi karena bahaya alam yang begitu besar sehingga samar-samar terlihat di akhir penglihatan Feng Tianxing. Song Yi memilih tempat bagus yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, sementara Feng Tianxing memilih tempat yang lebih baik di saku ini. Dengan semua tangan berkumpul, dia mengirim pasukannya yang besar, baik untuk melancarkan serangan yang kuat terhadap 100.000 iblisnya yang telah membentuk kelompok, atau untuk menunggu serangan diam-diam yang mungkin muncul kapan saja. Adapun kemungkinan serangan kuat Songta, Feng Tianxing sangat berpikiran terbuka. Lagi pula, semua senjata ajaib dipajang. Jika dia tidak datang untuk ikut bersenang-senang, bukankah akan membuang-buang waktu untuk bersiap? Dengan berdirinya kota benteng terpenting, Feng Tianxing mulai membiarkan orang berkembang dan membangun kota kecil di dekatnya. Orang-orang yang bertugas di kota semuanya adalah setan yang direkrut dari dekat, dan Feng Tianxing hanya bertanggung jawab untuk mengatur patroli tidak teratur. Dengan cara ini, selama ada perubahan pada Songta, Feng Tianxing akan dapat segera melihatnya. Penjelasan untuk Jia Luo dianggap lengkap, dan sisanya terserah dia.